Halo teman-teman semua, Namo Buddhaya. Welcome back to Divi Podcast bersama dengan aku, Cynthia Kurniawan, yang pada episode kali ini akan menemani teman-teman semua nih dengan mengangkat tema Back to School Check. Nah, di sini tentu saja aku nggak akan sendirian karena kita telah kedatangan seorang narasumber yang akan menemani kita selama Divi Podcast ini berlangsung. Oke, buat teman-teman semua nih yang lagi dengerin TV Podcast sekarang dan udah nggak sabar banget buat dapetin insight baru, yuk kita langsung aja panggil narasumber kita hari ini yaitu Ci Helen selaku Wakil Ketua Umum KMDD. Nah, langsung aja yuk kita sapa teman-teman. Halo Ci Helen, nama budaya. Halo, nama budaya. Gimana nih Ci kabarnya? Baik-baik, kamu gimana kabarnya? Baik, Ci. Nah, seperti biasa, Ci, kalau kata pepatah kan nggak kenal maka nggak sayang. Jadi mungkin boleh nih Ci Helen memperkenalkan diri, supaya teman-teman kita yang lagi dengerin di podcast ini bisa lebih kenal dan juga lebih enak nantinya dengerin podcast. Oke, boleh-boleh. Halo teman-teman semua, perkenalin nama aku Helen dari jurusan Food Technology dari Binusian 2023. Untuk sekarang, aku menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KMBD periode 32 nih. Oke, kalau boleh tahu Cici dari regional mana, Ci? Aku dari Regional Alam Sutra, kamu dari regional mana? Wah, sama sih, Ci. Aku juga anak Alam Sutra. Oh, kamu kalau boleh tahu, kamu dari jurusan apa? Aku dari accounting, Ci. Oh, Iya. accounting. Oke. Oke, aku langsung nanya-nanya nih ya, Ci. Boleh. Nah, kalau Cici nih, kan kita bentar lagi udah mau masuk semester baru nih, tanggal 27 besok. Nah, Cici udah siap belum sih masukin semester baru itu? Kalau dari aku sih sebenarnya siap gak siap ya untuk masuk semester baru. Rasanya tuh masih pengen libur gitu di rumah. Cuman ya apa daya gitu ya. Memang harus kuliah kita. Benar. Apalagi takutnya kalau kelamaan lagi liburnya makin mager gak sih, Ci? Jadi makin gak mau Ya kuliah. bener banget. Rasanya tuh, aduh kalau sekalinya udah males-malesan tuh udah nggak bisa deh untuk produktif Iya, lagi. sulit sih, Ci. Nah, kalau ini, Ci, semester depan Cici kuliahnya onsite atau tetap online nih, Ci? Oh, kebetulan untuk di jurusan aku tuh buka pendaftaran untuk onsite kan. Jadi aku daftar untuk onsite. Oke, kenapa tuh, Ci, selain itu? Kalau aku sendiri sih ya, kalau dari jurusan aku kan jurusannya foodtech ya. Mm-mm. Ini tuh lebih erat lah gitu hubungannya sama kegiatan di laboratori. Nah, jadi sebenarnya sih alasan terbesar aku tuh itu gitu untuk daftar onsite karena aku butuh skill-skill untuk di lab-nya itu gitu. Oh, seperti itu ya, Ci. Selain skill lab itu ada nggak sih, Ci, hal lain yang memotivasi Cici nih supaya lebih semangat atau lebih memilih untuk kuliah secara onsite? Hmm, Sebenarnya sih kalau faktor-faktor lainnya sih banyak ya, banyak banget sih. Ada kayak aku sebenarnya lumayan kangen ke Mm-mm. kampus gitu kan, lumayan kangen sama bangunan BINUS tuh, apalagi sama makanan kantinnya yang enak-enak banget deh pokoknya. Wah, aku sih jujur aja ya, Ci, dari awal masuk nih karena B24 gak pernah nih, Ci, ngerasain namanya kuliah langsung di kampus gitu, Ci. Oh, kalau misalnya nih nanti kamu udah offline, boleh nih kamu cobain satu-satu makanan yang ada di Wah, kantin. Soalnya boleh. memang satu-satunya tuh gimana ya, menurut aku tuh masing-masing tuh enak banget Mm. gitu. Apalagi ramah banget di kantong mahasiswa. Wah, Ci Helen nih, aku udah jadi mau daftar onsite, tapi udah nggak bisa kayaknya nih, Ci. Aduh, sayang banget deh. Nah, kalau Cici nih, ada nggak sih persiapan khusus nih dari jurusan Cici untuk nanti pas onsite? Kalau dari jurusan aku sendiri sih nggak ada hal khusus sih sebenarnya. Cuman Hmm. lebih ke protokol ketika di lab-nya aja memang lebih ketat aja sih. Lalu Cici mungkin ada hal-hal yang Cici siapin nih buat nanti menghadapi semester baru? Hmm, Kalau aku sih lebih ke persiapin syarat-syarat untuk masuk onsite sih ya, berhubung syarat-syarat dari BINUS tuh sebenarnya lumayan cukup ribet ya. Harus upload vaksin lah, upload apa namanya, bila yang surat untuk deklarasiin kita Hmm. sehat segala macam gitu kan.
itu kan lumayan ribet ya sebenarnya. Aku lebih ke urusin surat-surat itu sih, sama paling ya siapin barang-barang yang harus dibawa untuk onsite sih, gitu aja. Oke, Ci. Berarti bawaannya tentu aja lebih banyak ya, Ci, karena mesti bawa hand sanitizer dan lain-lain ya, Ci. Wah, iya bener banget. Kayak dulu kan isi tas cuman ya paling binder gitu sama alat tulis ya. Sekarang harus bawa sanitizer lah, bawa masker lah, segala macem gitu. Iya. Oke, Ci. Nah, kalau boleh tahu nih, Ci kan Ci milih onsite sekarang. Nah, selama kuliah online semester lalu itu ada nggak sih ngalamin kendala-kendala gitu, Ci? Kalau secara online sih sebenarnya kalau aku sendiri sih lumayan ya, karena kan kita baru nih ya kuliah online, jadi kayak apalagi pas awal-awal adaptasinya tuh lumayan susah gitu, karena kita emang harus kayak setengah harian tuh di depan laptop terus gitu kan, rasanya tuh capek, kadang tuh badan nggak ngedukung gitu loh, cuman ya udahlah nikmati aja gitu. Nah, kalau kayak gitu Ci kan tadi Cici bilang kalau misalnya berasa capek banget ya Ci kuliah online. Nah, itu gimana sih caranya supaya Cici tuh tetap semangat dan tetap fresh selama perkuliahan online berlangsung, Ci? Kalau aku sih sejujurnya yang memotivasi aku untuk terus semangat kuliah adalah weekend sih. Karena di weekend kan bisa main ya, seenggaknya gitu. Jadi kayak, ayo bentar lagi Sabtu dan Minggu gitu. Oke, walaupun kadang Sabtu Minggunya juga penuh tugas ya, Ci ya. Iya benar, apalagi KMBD. Oke. Nah, kalau Cici nih menurut pandangan Cici gimana sih gambaran perkuliahan Cici semester depan ketika udah onsite? Kalau di jurusan aku sih, karena dia kebanyakan kelas lab ya, walaupun memang ada juga nih kelas yang biasa gitu kan. Cuma aku lebih fokus ke kelas labnya gitu kan. Paling kalau aku sih sebenarnya memang untuk masuk ke lab tuh perlengkapan yang harus dibawa tuh memang agak ribet sih. Misalnya nih, aku harus bawa sarung tangan, terus bawa jas lab, bawa penutup kepala, bawa plastik segala macam itu harus disediain gitu. Nah, soalnya kalau biasa kan aku cuman ya udah datang ucuk-ucuk ke lab bawa jas lab aja gitu kan. Sekarang tuh banyak deh keperluannya gitu. Cuman ya udahlah mau gimana gitu. Oke, mungkin karena kayaknya agak bosen nih, Ci, kalau aku nanya-nanya doang. Gimana kalau kita main game sekarang, Ci? Waduh, boleh sih. Games apa dulu nih? Nah, oke, Cilon. Jadi setelah ini kita akan masuki sesi mini games nih, yaitu games This or That. Jadi di game ini Cici nantinya akan diberikan dua pilihan yang harus Cici jawab cepat. Selain itu, nanti juga di pilihan ini aku tuh pengen tahu alasan Cici kenapa memilih salah satu dari itu. Kira-kira gimana, Ci? Udah cukup jelas kah? Lumayan jelas-jelas. Oke, kalau udah jelas, kita langsung mulai ya, Ci. Boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, Cici itu lebih memilih Fitcon atau GSLC? Kalau aku sih fix harus Vicon. Kenapa Aku tuh Ci kenapa memilih Fitcon? aku tim Vicon sejati nih. Soalnya kalau misalnya GSL sih nih, nggak enaknya pertama kita nggak dapat penjelasan apa-apa kan soal materi. Terus kedua, kadang tuh tugasnya suka agak kelewat gitu. Kadang butuh waktunya tuh untuk ngerjain sekitar seminggu gitu untuk ngerjain satu tugas. Padahal kan matkul kita nggak cuma itu aja gitu ya. Nah itu sih kayak lumayan menderita sih. Malah kadang tugasnya lebih dari satu gitu. Bener, apalagi kalau berasa Fitcon tuh berasa dijelasin langsung, jadi langsung ngerti gitu ya Ci ya. Iya, dan malah kalau lagi beruntung pas Vicon kita nggak dapet tugas gitu kan. Iya. Walaupun lebih banyak sering dapat tugas ya Ci abis Fitcon. Wah, nggak bisa disangkal itu. Oke, kalau Cici nih mungkin termasuk buat persiapan nantinya, ini Cici bakal bawa bekal dari rumah atau jajan nih, Ci? Kalau untuk sekarang sih aku lebih prefer bawa bekal sih ya untuk keamanan juga sih sebenarnya. Cuman ya sebenarnya sih kalau nggak mungkin nggak jajan juga sih. Kenapa tuh, Ci? Apakah jajanan kantin di Alsut itu enak-enak, Ci?
Kalau aku pribadi sih ya, aku suka sih jajan di kantin karena memang deket. Terus habis itu rasanya lumayan sih menurut aku Mm-mm. untuk harga yang lumayan friendly gitu untuk kantong mahasiswa. Wah, oke. Nah, teman-teman jadiin catatan tuh ya. Nanti kalau udah kuliah onsite, kita jajalin satu-satu ya. Harus dicobain satu-satu deh pokoknya. Oke, Ci. Oke, kita lanjut nih, Ci, ke pertanyaan ketiga. Yaitu Cici lebih milih dapet dosen yang galak banget tapi nggak pelit nilai, atau dosen yang sabar tapi pelit nilai, Ci? Waduh, kombinasinya agak-agak gimana gitu ya. Em, apa ya? Kalau aku sih kayaknya lebih prefer dosen yang galak tapi nggak pelit nilai deh. Soalnya kalau misalnya dosen yang pelit nilai nih, agak susah nih ya kita naikin IP kita gitu. Iya sih, Ci, bener banget. Kalau galak kan ya udah pas lagi Vicon aja mungkin kelihatan serem, tegas gitu ya, Ci. Cuman yang penting Iya, nilai aman ya, Ci. iya benar-benar. Kita cuma harus sabar aja gitu selama Vicon. Oke. Nah, kalau Cici nih selama Vicon seperti itu, biasanya bikin catatan pas kelas atau tunggu recording? Kalau aku biasanya sih lebih seringnya bikin catatan pas kelas sih. Karena nunggu recording tuh sebenarnya lumayan lama ya, Hmm. makan waktu kayak sekitar 3 sampai 4 hari lah gitu. Jadi ya gitulah. Iya. Selain itu juga kalau kita nonton ulang di recording, berasa ikut kelas lagi nggak sih, Ci? Iya, rasanya tuh Hmm. aduh, udah kita capek pas Vicon, terus pas nyatet dengerin ulang gitu kan. Oke, mungkin ini bisa jadi catatan lagi nih buat teman-teman kalau pas lagi Vicon ya perhatiin sejelas-jelasnya ya, Ci. Iya, benar-benar biar nggak ngulang Hmm. 2 kali ya kita. Iya, soalnya kan waktunya sayang banget tuh. Selama 2 jam kita bisa mungkin ngelakuin hal lain. Bisa mungkin nih bisa nonton drakor ya, Ci ya. Terus bisa main game juga gitu kan. Iya, benar-benar penambah kesenangan itu. Benar. Nah, oke lanjut nih, Ci. Pas bikin catatan itu, Cici lebih biasa di binder atau buku kampus, Ci? Kalau aku binder, karena kalau buku kampus lumayan susah ya untuk misalnya per mata kuliah gitu. Kalau di binder kan gampang gitu. Kalau binder nih, Ci, aku sedikit kepo. Kalau binder itu biasa, Cici, semua matkul jadi satu atau setiap matkul punya satu binder, Ci? Oh, kalau aku sih semua matkul jadiin satu binder. Soalnya kalau satu matkul satu binder nih, Mm-mm. kalau misalnya dalam sekali ke kampus ada 4 matkul, mateng juga nih Iya, tasnya. lumayan berat ya, Ci, kalau udah sampai 4 binder gitu. Iya, yang berat bindernya bukan isinya nanti. Iya, Ci. Oke, tapi kalau buat nyatet sendiri nih, Ci, Cici tuh prefer pakai pulpen kah atau pensil? Kalau aku sih sebenarnya lebih prefer pakai pensil sih, karena bisa langsung dihapus gitu kalau misalnya salah. Selain itu ada kan, Ci, alasan khususnya lagi kenapa pakai pensil? Mungkin karena Cici nanti mau rapihin lagi kah atau gimana? Bener, kita kayak telepati ya. Iya. Iya sih, aku sebenarnya kalau sekali nyatet tuh agak berantakan gitu kan. Cuman Hmm. jadi untuk ngerapiinnya lagi nanti baru pakai pulpen gitu. Jadi kan kalau pakai pensil nggak perlu di kertas baru lagi kan karena bisa dihapus gitu. Oke, Ci. Nah, ini lanjut nih, Ci, ke pertanyaannya. Ini mungkin Ci Helen agak harus berpikir dulu nih nanya jawabnya. Waduh, Oke, Ci, ya. Siap ya, Ci. Nah, pertanyaannya ini adalah, Ci Helen lebih milih titip absen atau bolos nih, Ci? waduh, ini boleh dibilang di sini nih. Boleh dong, Ci. Ayo, Ci. Em, gimana ya? Ya udahlah, aku bolos aja deh. Mendingan bolos ya, Ci. Mendingan kita jujur gitu kan. Iya, iya. Sedang berusaha untuk jujur gitu ya. Mm-mm. Soalnya kalau titip absen kan ngeri ya, Ci. Nanti kalau ketahuan bakal panjang urusannya. Iya, benar-benar lebih baik ya udahlah bolos sekali 2 kali nggak apa-apa Ah, lah ya. oke, Cici. Ini kan karena Cici udah pernah nih ngalamin pas online, pas onsite. Kecuali aku kan cuma pernah online aja. Nah, Cici tuh lebih milih ujiannya ini dilaksanakan online atau ujiannya onsite, Ci? Kalau aku
Sebenarnya emang ada plus minusnya sih, cuman aku lebih suka ujian online sih, jelas. Kenapa tuh, Ci? Kenapa online? Soalnya kalau ujian online tuh keuntungan terbesar kita adalah kita bisa nyari gitu kan di Mm-mm. Google. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata jawaban yang benar tuh ini gitu. Cuman cara jawabnya aja yang harus kita improve gitu kan. Cuman kan kalau misalnya nih kita ujian onsite, itu tuh banyak banget deh kayak hal-hal yang harus dipikirin gitu loh. Kayak misalnya nih kita mau udah harus belajar beberapa hari sebelum gitu kan, karena materinya tuh lumayan banyak gitu. Terus juga eh, harus benar-benar siap lah gitu ketika hari H ujian, jangan sampai lupa kartu ujian, jangan sampai telat. Nah itu kayak dari aku sih lumayan ada tekanan sih untuk itu. Oke, ya lebih enak online sih ya, Ci, karena kita bisa cari referensi sebanyak-banyaknya ya, Ci. Iya benar-benar. Oke, Ci. Nah, kalau Cici sendiri nih, mungkin terakhir ya, Ci, ini Cici lebih memilih tuh komunikasi lewat grup Line atau grup WhatsApp, Ci? Oh, kalau aku grup lain sih. Kenapa tuh, Ci? Karena kalau untuk WhatsApp sih aku lebih ditujukan untuk pribadi sih dibanding Hmm. untuk grup-grup kayak gitu. Oke, nah, oke Ci, oke nih teman-teman. Jadi sayang sekali nih mini game study disordered itu udah selesai. Dan selain itu juga game ini menjadi penutup dari episode podcast kita kali ini. Nah, kira-kira nih Ci, dari Ci Helen sendiri, ada nggak yang ingin disampaikan kepada anggota KMBD atau kepada semua teman-teman yang sedang mendengarkan Divi Podcast hari ini? Kalau dari aku sih ya, mungkin buat teman-teman yang masih online dulu kali ya. Buat teman-teman yang masih menjalani perkuliahan secara online, jangan berkecil hati, walaupun kalian kuliah cuma depan laptop gitu ya. Cuman saran dari aku sih nikmati aja dulu perkuliahan kalian, karena nanti ketika kalian udah offline, kalian gak bakal bisa lagi nih ngerasain yang namanya ngesot dikit langsung nyampe kelas gitu. Buat teman-teman yang onsite, jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap terapin protokol kesehatan juga. Walaupun capek gitu ya bolak-balik kampus, cuman intinya tetap nikmatin aja deh kehidupan perkuliahan kalian. Soalnya 4 tahun di kuliah tuh nanti rasanya bakal singkat banget. Terus juga terakhir, terlepas dari kalian kuliah secara online atau offline, nanti semua masa itu tuh pasti punya ceritanya sendiri. Jadi aku harap semoga kuliah kalian tetap lancar. Jangan lupa juga untuk tetap have fun dan jangan lupa untuk ikut organisasi juga. Sekian dari aku, makasih. Oke, Ci Helen, terima kasih Ci Helen. Semoga perkuliahan Cici juga lancar ya, Ci. Tetap jaga kesehatan juga. Oke, sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak kepada Ci Helen karena telah bersedia hadir menjadi narasumber kita pada episode Divi Podcast kali ini. Nah, teman-teman, aku bersama Ci Helen juga mau meminta maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan untuk teman-teman juga nih, jangan lupa untuk selalu nantikan episode Divi Podcast selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Divi Entertainment agar kita bisa berkembang bersama dan juga kita bisa tetap semangat untuk memberikan berbagai insight baru terhadap teman-teman. Oke teman-teman, see you in the next podcast. Namo Buddhaya semuanya.